Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Patut kita bersyukur oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Kembali kita menerima firman Allah lewat renungan pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan baca Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirilah di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji nama Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, hantaman keras di tengah badai yang dahsyat. Berbicara tentang badai adalah cuaca yang ekstrim atau angin kencang yang disertai cuaca buruk yang datangnya bisa tiba-tiba dan dapat menghancurkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari ayat ini kita dapat belajar bagaimana cara kita, umat-umat Tuhan, berjalan di tengah badai kehidupan yang seringkali mendatangkan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, bahkan ketidakpastian. Apatah lagi tidak percaya kepada Yesus. Kita melihat perikop ini ya berjudul Yesus berjalan di atas air. Tetapi di ayat 22 dan 23 ada dua kelompok. Murid-murid dan orang banyak. Sewaktu mereka mengikuti Yesus saat memberi makan 5.000 orang. Mereka melihat mujizat yang Tuhan nyatakan. Di saat ini murid-murid harus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Mereka harus menyeberang Danau Galilea. Mengapa harus murid-murid? Karena Yesus ingin melihat iman percaya dari murid-murid yang ada. Sementara orang banyak, Tuhan Yesus suruh pulang. Sementara Yesus sendiri tidak bersama dengan murid-murid. Yesus pergi ke bukit untuk mengambil waktu berdoa.
Tetapi di ayat yang ke-24, sewaktu perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakat. Kalau kita melihat keadaan ini, apakah saat murid-murid berada di pinggir, di pinggir danau, mereka tahu apa yang akan terjadi di tengah? Tidak. Tetapi saat mereka ada di tengah danau, disitulah terjadi apa yang dikatakan ombak gelombang itu menghantam perahu mereka. Judul dari firman Tuhan, hantaman keras di tengah badai yang dahsyat. Bukankah kita hari-hari ini mengalami hantaman badai yang begitu keras, yang membuat kita tidak berdaya? Tetapi waktu keadaan itu terjadi, Tuhan melihat keberadaan murid-muridnya. Kira-kira ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Siapa yang tidak takut? Jemaat Tuhan. Sampai murid-murid tidak mengenal Yesus. Karena keadaan ombak gelombang yang menghantam perahu mereka. Ombak yang begitu dahsyat yang membuat mereka tidak mengenal lagi Yesus yang bersama-sama mereka mengadakan mujizat. Artinya untuk kehidupan kita. Dari ayat ini kita melihat bagaimana harusnya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi satu peristiwa yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kita. Peristiwa yang dihadapi oleh murid-murid saat menyeberang Danau Galilea menguji kepercayaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun hari-hari ini tetap ketaatan dan kepercayaan iman kita kepada Tuhan tetap diuji, tetap diproses. Lewat apa? Lewat badai. Badai apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang peristiwa apa yang hari-hari ini kita alami, yang membuat mungkin kita lemah, yang membuat kita mungkin tidak kuat lagi, yang membuat mungkin kita tidak berdaya lagi. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai jemaat Tuhan yang ada. Di dalam ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Setiap peristiwa demi peristiwa yang kita alami, yang kita hadapi, tekanan yang membuat kita mungkin tidak berdaya, gelombang kehidupan yang kita hadapi, mengingatkan kita kepada firman Allah. Saat kita menghadapi satu peristiwa yang mungkin kita tidak sanggup mengatasinya, apa yang kita lakukan? Jemaat Tuhan yang kekasih, firman Allah mengajar dan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya dalam menghadapi hantaman keras di tengah badai yang begitu dahsyat, di hari-hari ini ada banyak peristiwa yang membuat mungkin kehidupan anak-anak Tuhan kecewa, tidak percaya lagi kepada Tuhan, mengambil keputusan sendiri. Tetapi dari kebenaran firman Allah,
Tuhan datang, dia ulurkan tangannya. Dia berkata, tenanglah, aku ini. Setiap kita, datanglah kepada Yesus. Dengan doa kita, datanglah kepada Tuhan di saat kita menghadapi peristiwa apapun. Berserulah kepadanya. Memuji dia, mengagungkan dia, dan menyembah Allah yang dahsyat. Sujudlah di altar. Supaya apa? Kita menerima kelegaan yang dari Tuhan. Seterusnya, berseru kepada nama Yesus yang sanggup memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa. Jangan kita pergi dengan membawa beban, lalu kita katakan Tuhan tidak ada. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kebenaran firman Allah, yang memiliki kekuatan roh Allah, kita tahu saat kita menghadapi satu peristiwa, saat menghadapi badai kehidupan ini, kita datang kepada Yesus. Kita tahu berseru kepada Dia, kita tahu mengagungkan Dia, kita tahu memuji Dia. Dikatakan jangan takut, ini janji Tuhan. Sebab Dia Yesus yang berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dia Allah Immanuel. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, percaya kepada Yesus Allah yang maha besar. Percaya dari peristiwa murid-murid ini, kita melihat kalau ketaatan mereka, kalau kepercayaan mereka kepada Tuhan sedang diproses, sedang digoncang. Begitu juga bagi kita anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Keadaan bukan semakin membaik, tetapi kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan Allah yang maha besar. Badai apa yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi saat ini, kiranya renungan pagi ini menguatkan dan memampukan kita untuk berjalan di tengah badai kehidupan bersama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada pujian yang berkata, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Supaya kebenaran firman Allah menjadi satu rema yang memampukan kita menjalani hari-hari di hadapan kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk damai sejahtera yang Engkau berikan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Tolong kami Tuhan untuk tidak gelisah dan gentar di dalam kami menghadapi situasi keadaan hari-hari ini. Saat hantaman badai itu datang, saat gelombang itu menghempas kehidupan kami, ajar kami datang dan berseru kepada nama Yesus. Mampukan kami untuk memiliki percaya yang sungguh kepada Tuhan, untuk memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Kuatkan kami Allah Rohul Kudus. Hidupi kami dengan firman-Mu. Hidupi kami dengan kasih-Mu. Hidupi kami dengan kekuatan Roh Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Biar ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani sepanjang hari ini. Tuntun kami, sertai kami. Tuhan pegang kendali hidup kami, mendahului kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, jadilah seturut kehendak-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.